Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan pembahasan materi Sistem Operasi Android, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Pak Budi. Adapun untuk kelompok kami yaitu kelompok 1, kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Muhammad Fadil Batri dengan NIM 60900122031. Perkenalkan nama saya Feder Kurniawan, saya perwakilan dari kelompok 1 dengan NIM 60900122035. Perkenalkan, nama saya Ari Afandi Idam dari kelompok 1 kelas B dengan NIM 60900122047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran dengan NIM 60900122039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdalnas, NIM 6090001222027. Saya atas nama Adam Heril dengan NIM 60900122043. Di era digital sekarang ini, kemunculan smartphone telah memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, seperti menerima informasi, berita, bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan smartphone, kita dapat mengakses internet, memeriksa email, chatting dengan teman dan keluarga, bahkan melakukan panggilan video dari mana saja dan kapan saja. Kemudahan ini juga didukung oleh kehadiran sistem operasi mobile seperti Android, yang menyediakan berbagai aplikasi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sebelum membahas lebih lanjut tentang operation system Android, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih asal-usulnya. Yuk, simak video ini. Android diciptakan oleh seseorang yang bernama Andy Rubin. Andy Rubin lahir di kota California, Amerika Serikat pada tahun 1963. Sejak kecil, Andy Rubin tertarik pada dunia teknologi dan digital, terlebih ayahnya dulu adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang elektronik, khususnya pada produk kamera. Andy Rubin pernah bekerja di salah satu perusahaan besar yang didirikan oleh Steve Jobs, yaitu Apple. Pada perusahaan tersebut, Andy Rubin bekerja sangat ahli dalam bidang IT dan terus berkembang. Karena kefanatikannya dengan robot, ia dijuluki Android oleh rekan kerjanya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari nama Android. Akhirnya, pada bulan Oktober 2003, Andy Rubin dengan 3 rekannya yaitu Rich Miller, Nick Sears, dan Chris White mendirikan perusahaan bernama Android Inc. Kala itu, para pendirinya bercita-cita membuat sistem operasi pintar yang dikhususkan untuk kamera digital. Setidaknya, cita-cita itu tetap dibawa ketika mereka menawarkan produk ini kepada para investor di tahun 2004. Tak lama kemudian, Android memutuskan bahwa pasar untuk kamera saja tidak cukup besar, sehingga Andy Rubin mengalihkan usahanya dan meluncurkan Android sebagai sistem operasi sebuah ponsel. Pada saat itu, Andy Rubin tidak mendapatkan investor yang mau membiayai pengembangan Android karena wajar, Symbian Nokia dan Windows Phone-nya Microsoft saat itu masih merajai sistem operasi di ponsel-ponsel. Beruntung, seseorang bernama Steve Perlman membantu dengan memberikan uang tunai sebesar $10.000 Amerika. Uniknya, Perlman kala itu menolak dianggap sebagai investor. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya murni untuk membantu sahabat baiknya tersebut. Walaupun mendapatkan $10.000 Amerika tadi, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Android kala itu, sampai pada akhirnya, pertengahan tahun 2005, Google mengakuisisi perusahaan ini senilai $50 juta Amerika. Walaupun telah diakuisisi oleh Google, ternyata CEO Google saat itu, Eric Schmidt, memberikan keleluasaan penuh kepada Andy Rubin untuk mengembangkan perusahaan Android. Ketika dirasa wujud Android ini mulai terlihat, pada akhir tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007, Google sibuk mencari rekan bisnis, terutama para vendor ponsel yang mau menggunakan sistem operasi Android. Kisahnya menjadi sedih, waktu itu tidak ada yang tertarik bermitra dengan Google. Lebih dari sekedar penolakan, Android bahkan diremehkan oleh para pesaing mereka, sebut saja Microsoft, dan raksasa ponsel saat itu, Nokia. Bahkan, petinggi Nokia saat itu mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil bagi perusahaannya mengadopsi Android. Banyak orang yang menganggap Android hanyalah proyek jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan sesaat, tapi ternyata tidak ada kata mundur. Mental baja dan semangat yang sangat besar dari Andy Rubin dan tim kala itu membuat Android tidak bergeming dengan segala ejekan. Sampai pada akhirnya, OS Android diterima oleh HTC, dan kemudian merilis produk ponsel dengan operation system Android yang pertama, yaitu HTC G1. Namun sayang, produk ini tidak begitu populer, nyaris tak langsung diterima oleh masyarakat.
Andy Rubin bersama tim berbenah, mereka mencari apa yang kurang, mereka memperbaiki bug-bug yang mengganggu. Pada akhirnya, operation sistem Android kemudian banyak diminati. Hal ini karena adanya niatan para vendor papan atas saat itu, sebut saja Samsung, Motorola, HTC, dan Sony yang ingin menggeser singgasana iPhone, Nokia, BlackBerry, dan Windows Phone sebagai raja ponsel dunia waktu itu. Vendor-vendor yang memakai Android semakin hari semakin baik. Terobosan mereka selalu ditunggu oleh pemburu teknologi. Hal inilah yang membuat Android terus berkembang setiap tahunnya. Dari yang sebelumnya diremehkan, saat ini menjadi sangat disegani. Tidak heran, siapa saja yang lambat untuk berinovasi maka akan jatuh. Bahkan mati suri. Sebut saja Windows Phone-nya Microsoft, Nokia Symbian, dan BlackBerry yang satu persatu mulai hilang dari peradaban. Arsitektur Android adalah lapisan komponen software untuk memenuhi kebutuhan perangkat Android. Nah, di sini ada 5 lapisan utama dalam arsitektur Android, yaitu 1. Application, 2. Android Framework, 3. Android Runtime, 4. Platform Library, dan kelima Linux Kernel. Yang pertama, application. Di sini urutan pertama di arsitektur Android yang paling teratas ditempati oleh application. Di sini user atau pengguna dapat menulis atau menulis aplikasi untuk diinstal hanya di lapisan ini saja. Di sini layer application berjalan dengan Android Runtime untuk menggunakan class dan service yang tersedia dari application framework. Terus yang kedua, Android Framework. Layer Android Framework di sini menyediakan class dan interface untuk pengembangan aplikasi Android dan service ke dalam aplikasi di dalam bentuk class Java. Di sini service yang terdapat pada Android Framework seperti layanan telepon, layanan lokasi, manajer notifikasi, layanan NFC, dan sistem tampilan. Terus lapisan ketiga yaitu Android Runtime. Android Runtime adalah mesin yang menggerakkan aplikasi kita bersama dengan libraries dan membentuk dasar untuk framework aplikasi. Di Android Runtime juga menyediakan komponen utama yaitu Dalvik Virtual Machine atau DVM yang merupakan sejenis mesin virtual Java yang dirancang dan dioptimalkan khusus untuk Android. Kemudian lanjut ke lapisan keempat yaitu Platform Libraries. Platform Libraries mencakup berbagai macam C atau C++ core libraries dan Java-based libraries seperti SSL, libc, Graphic, SQLite, WebKit, Media, Surface Manager, OpenGL, dan lain-lain. Di sini libraries juga bertanggung jawab untuk memutar dan merekam format audio dan video. Kemudian FreeType untuk dukungan font, WebKit untuk dukungan browser, SQLite untuk database, SSL untuk keamanan internet, dan lain-lain. Kemudian lapisan terakhir atau lapisan kelima yaitu Linux Kernel. Linux Kernel adalah komponen terpenting dalam Android yang memiliki tugas untuk menyediakan fungsionalitas sistem operasi ke mobile yang bertanggung jawab atas aplikasi. Kernel ini mempunyai beberapa tugas yaitu bertanggung jawab untuk berbagai driver perangkat seperti driver kamera, driver tampilan, driver Bluetooth, driver keypad, manajemen memori, manajemen proses, manajemen daya, dan lain-lain. Kernel Linux juga menangani segala sesuatu di Linux yang berkaitan dengan jaringan, driver perangkat, dan membantu interface agar berjalan dengan benar. Baik, berikut yang akan saya jelaskan terkait fitur-fitur pada sistem operasi Android. Yang pertama ada interface atau antarmuka. Antarmuka pengguna Android didasarkan pada metode direct manipulation atau manipulasi langsung. Menggunakan sentuhan yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, misalnya menggesek, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar. Ketika dihidupkan, perangkat Android akan memuat layar home, yakni navigasi utama dan pusat informasi pada perangkat, serupa dengan desktop pada komputer pribadi. Layar depan Android biasanya terdiri dari ikon aplikasi dan widget.
Ikon aplikasi berfungsi untuk menjalankan aplikasi terkait, sedangkan widget menampilkan konten secara langsung dan diperbarui secara otomatis, misalnya perkiraan cuaca, kotak masuk email pengguna, atau menampilkan berita yang sedang tren. Yang kedua ada aplikasi. Android memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon App Store, ataupun dengan mengunduh dan memasang berkas dari APK status pihak ketiga. Yang ketiga ada memori manajemen. Karena perangkat Android umumnya bertenaga baterai, Android dirancang untuk mengelola memori atau RAM guna menjaga konsumsi daya minimal. Berbeda dengan sistem operasi desktop yang bisa terhubung pada sumber daya listrik yang terbatas. Android mengelola aplikasi yang tersimpan di memori secara otomatis. Ketika memori lemah, sistem akan menonaktifkan aplikasi dan proses tidak aktif untuk sementara waktu. Aplikasi akan dinonaktifkan dalam urutan terbalik dimulai dari yang terakhir digunakan. Versi pertama dari Android dikenal dengan kode name Alpha. Android 1.0 ini diluncurkan pada tahun 2008 dan merupakan sistem operasi mobile yang pertama kali dirilis oleh Google. Android 1.0 memiliki fitur seperti kamera, pemutar musik, dan dukungan untuk Google Maps. Versi selanjutnya dari Android dikenal dengan kode name Honeycomb. Dirilis pada tahun 2011, Android 3.0 sampai 3.2.6 ini dirancang khusus untuk tablet dan menambahkan fitur baru seperti dukungan untuk multitasking yang lebih baik, navigasi dengan gerakan, dan browser yang lebih baik. Versi selanjutnya dari Android adalah Jelly Bean. Dirilis pada tahun 2012, Android 4.1 sampai 4.3.1 ini menambahkan beberapa fitur baru seperti Google Now, fitur multitasking yang lebih baik, dan dukungan untuk NFC. Versi Android berikutnya adalah KitKat. Dirilis pada tahun 2013, Android 4.4 sampai 4.4.4 ini menambahkan fitur baru seperti integrasi Google Now yang lebih baik, dukungan untuk perekam layar, dan dukungan untuk printer secara nirkabel. Versi selanjutnya dari Android adalah Lollipop. Dirilis pada tahun 2014, Android 5.0 sampai 5.1.1 ini menambahkan beberapa fitur baru seperti material design, dukungan untuk 64 bit, dan fitur multi-user. Versi selanjutnya dari Android adalah Marshmallow. Dirilis pada tahun 2015, Android 6.0 sampai 6.0.1 ini menambahkan fitur baru seperti dukungan untuk fingerprint sensor, kontrol volume yang lebih baik, dan dukungan untuk USB Type-C. Selanjutnya dari Android adalah Nougat. Dirilis pada tahun 2016, Android 7.0 sampai 7.1.2 ini menambahkan beberapa fitur baru seperti split screen mode, notifikasi yang lebih baik, dan dukungan untuk Google Assistant. Versi berikutnya dari Android adalah Oreo. Dirilis pada tahun 2017, Android 8.0 sampai 8.1 ini menambahkan fitur baru seperti Picture in Picture Mode, notifikasi yang lebih baik, dan dukungan untuk Wi-Fi Hour. Versi selanjutnya dari Android adalah Pie. Dirilis pada tahun 2018, Android 9.0 ini menambahkan beberapa fitur baru seperti adaptive baterai, adaptive brightness, dan navigasi berbasis gerakan. Versi berikutnya adalah Key, tetapi Google mengubah namanya menjadi 10 atau 10. Versi selanjutnya dari Android adalah 11. Dirilis pada tahun 2020, Android 11 menambahkan fitur baru seperti bubbles, fitur kamera yang lebih baik, dan dukungan untuk 5G. Versi Android terbaru adalah 12. Dirilis pada tahun 2021, Android 12 menambahkan fitur baru seperti material U, privasi yang lebih baik, dan fitur keamanan yang lebih baik. Kelebihan sistem operasi Android, yang pertama bersifat open source, yang kedua yaitu sangat mudah untuk dimodifikasi sesuai keinginan pengguna, yang ketiga yaitu dukungan aplikasi yang banyak dan beraneka ragam.
Selanjutnya yaitu didukung dan dikembangkan oleh Google. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kelemahan dari sistem operasi Android. Yang pertama yaitu satu, memiliki proses kerja sistem yang cukup berat sehingga memakan RAM yang cukup banyak. Yang kedua, apabila disandingkan dengan spesifikasi hardware yang buruk menjadi kurang responsif. Yang ketiga, sistem operasi yang di-custom sering tidak stabil dan kurang optimal. Yang keempat, sistem operasi Android tampaknya menuntut pengguna untuk harus memiliki koneksi internet dalam keadaan aktif. Yang keenam, baterai pada smartphone dengan sistem Android akan sangat boros dibandingkan iOS lainnya.